Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya ya di channel saya. Hari ini macet banget Pak di sini karena barengan sama jam pulang kantor. Ntar kita fokus ke jalan dulu. Astagfirullahaladzim. Ya, konten hari ini mungkin gua mau ngomongin soal keluh kesah jadi YouTuber pemula atau motovlog pemula ya. Mungkin bisa dibilang gitu. Pak, ah, gua mau ngambil kiri, Pak. Gua mau cerita soal keluh kesah kita jadi YouTuber pemula atau motovlog pemula ya. Oke, sebelum kita mulai jangan lupa buat di like, di share, dan di subscribe juga Pak. Oke, kita langsung aja ya. Jadi motovlog atau YouTuber pemula tuh pasti ada enak sama nggak enaknya Pak ya. Yang nggak enaknya nanti bakalan gua sampein. Yang pertama kita bahas dulu enaknya jadi YouTuber pemula atau motovlog pemula kayak gini ya. Enaknya tuh yang pertama bisa ngelatih kalian buat ngomong gitu ya. Ngelatih kalian buat ngomong, ngelatih kalian buat berbicara dengan lancar gitu ya. Mungkin juga bisa ngelatih lu buat merangkai kata-kata yang baik dan benar gitu ya. Ntar itu. Jadi semakin lama kalian rajin upload, rajin belajar atau rajin latihan gitu, maka cara ngomong lu juga semakin lancar gitu Pak. Jadi alangkah baiknya kalian tuh rajin-rajin aja, biarpun nggak ada konten gitu ya. Lu rajin-rajin aja terus ngomong ngoceh di jalan sambil nge-record gitu. Siapa tahu kan dapat konten yang menarik gitu ya di jalan kan. Dan buat enaknya berikutnya itu tuh gini Pak. Pasti orang ngevlog di jalan atau ngoceh di jalan itu nggak mungkin kan kita bakalan ngebut atau ugal-ugalan gitu. Udah jelas kalau ngevlog di jalan itu juga ngelatih kita buat sabar Pak waktu riding gitu. Jadi ngelatih kita buat sabar pas riding. Misalkan kalian ngebut nih kan ya Pak, yang lu ngebut sambil ngoceh, nggak mungkin Pak itu jalan Pak. Otak lu bakalan ngeheng Pak. Otak lu bakalan ngeheng karena dipaksa terus Pak. Lu ngebut sama lu ngoceh gitu, otak lu lama-lama juga bakalan meleng juga Pak. Dan meleng itu bahaya buat lu Pak. Bahaya buat lu dan pengendara yang lainnya juga. Jadi lu ngoceh gini bisa bikin kesabaran lu tingkat tinggi gitu Pak. Dan enaknya berikutnya itu ya, melatih lu dalam mengambil sikap gitu Pak ya. Misalkan nih ya, di depan lu ada polisi atau entah ada itu apa, orang crash mungkin, atau orang yang minta tolong, atau ada yang perlu butuh bantuan gitu. Otak kalian tuh langsung ngerespon gitu Pak. Langsung ngerespon suatu kejadian gitu. Jadi kalau semakin lama lu latihan, semakin rajin lu latihan, itu respon lu bakalan semakin meningkat gitu Pak. Dan enaknya berikutnya mungkin kalian bisa nambahin, itu menurut gua itu
Kalau ada yang mau nambahin juga silahkan, tulis aja Pak langsung di kolom komentar gitu, apa enaknya pas kita ngevlog gitu. Mungkin gue mau nambahin lagi juga waktu kita ngevlog atau riding di jalan juga, mungkin bakalan nambahin saudara kita waktu di jalan, yang misalkan ada rider yang butuh bantuan gitu kan, kita bisa nambahin saudara, nambah temen gitu. Oke, enaknya kan sudah ini ya, ada tadi yang gue sampein ada 4. Mungkin kita bakalan ngomongin juga enaknya jadi motovlog itu apa sih Pak. Enaknya jadi motovlog itu yang pertama mungkin keterbatasan waktu Pak, itu jelas. Kalau misalkan kayak gua gini ya, gua kerja dari jam 8 pagi minimal, dari jam 8 pagi berangkat kerja dan pulangnya bikin aja jam 3 sore gitu ya. Pulang jam 3 sore itu jelas waktu kita bikin kontennya itu terbatas banget Pak. Bisa antara kita berangkat kerja atau waktu kita pulang kerja, mungkin juga atau waktu sore hari gitu ya, kalau ada waktu senggang gitu. Dan juga bisa ada lu bisa bikin konten waktu malam hari, night ride mungkin ya. Dan buat antisipasi keterbatasan waktu tadi ya Pak ya, kalian bisa nih bikin jadwal upload mungkin ya, atau schedule buat lu konsisten upload per minggunya berapa kali gitu. Dan gue rekomendasiin buat upload itu minimal seminggu 2 kali gitu ya Pak ya. Upload minimal seminggu 2 kali. Jadi misalkan gini nih ya, per 3 hari sekali gitu ya lu upload. Per 3 hari sekali lu upload. Misalkan ini ya, hari pertama gitu ya, hari pertama lu record nih ya. Hari pertama lu record, jangan dicontoh ya Pak ya karena ini macet banget. Oke, kita lanjut lagi. Misalkan nih hari pertama lu record nih ya, ini hari pertama, dan lu nggak dapat konten yang bagus, itu misalkan kurang menarik gitu ya, lu bisa lanjutin recordnya di hari kedua gitu Pak, hari kedua kan. Nah misalkan di hari kedua itu lu dapat konten yang bagus nih Pak ya, konten yang menarik, mungkin dapat konten menarik, jadi di hari ketiga lu bisa tuh Pak, di hari ketiga lu bisa milih antara 2 konten itu Pak, antara hari pertama atau mungkin hari barbar sekali Pak, atau mungkin di hari kedua ya, lu bisa milih antara 2 konten itu mana yang baik, lu edit baru lu upload gitu Pak. Nah misalkan lagi nih ya Pak ya, di dalam seminggu itu lu nemuin kejadian yang bagus gitu ya Pak ya. Misalkan lu seminggu itu lu nemu kejadian tiga kali gitu ya Pak ya. Lu nemu kejadian 3 kali, lu bisa tuh Pak tuh, antara lu tabung itu konten buat jaga-jaga kalau lu misalkan gak ada ide gitu ya, atau mungkin lu bisa juga langsung upload, lu bisa upload langsung juga. Jadi lu bisa tuh seminggu, ya Allah nggak mau ngalah lagi nih mobil. Jadi misalkan itu tadi kan, lu ada tabungan 3 video, lu bisa juga kan ngupload seminggu itu lebih dari
lebih dari 4 kali gitu Pak. Jadi nggak terpaku sama 2 kali upload gitu. Jadi tergantung kehokian kalian dapat konten gitu Pak. Ini motor masuk. Tadi sampai mana gua lupa lagi. Tadi ya schedule jadwal ya. Oke, buat nggak enaknya berikutnya mungkin keterbatasan ide tadi jelas. Semua YouTuber atau motovlog pasti pernah ngalamin buntu, nggak dapet ide, nggak punya ide gitu ya. Pasti bakalan ngalamin yang kayak gitu. Buat ngantisipasi kayak gitu Pak ya, mungkin kalian bisa explore tempat-tempat kayak yang tempat-tempat bersejarah gitu ya. Kayak di Palembang ini mungkin kalian bisa explore atau cerita sedikit histori dari Jembatan Ampera mungkin, atau misalkan di Jogja ada Tugu Lilin gitu ya. Kalian bisa explore atau cerita soal histori Tugu Lilin itu gimana. Dan gue yakin Pak, di jalan itu banyak banget ide yang bisa lu explore. Bisa lu explore, jadi gak mungkin sampai kalian kehabisan ide, tuh gak mungkin. Pasti ada aja ide yang bakalan lu share ke teman-teman yang lainnya juga. Dan buat gak enaknya berikutnya itu, ini jelas Pak, jelas banget serangan mental gitu Pak. Serangan mental ini jelas apa ya, berdampak banget buat kalian gitu. Serangan mental ini, aduh, misalkan lu udah rajin upload, udah konsisten, tapi jumlah view-nya selalu gitu-gitu aja. Bentar. Sabar. Jumlah view-nya masih gitu-gitu aja. Jumlah view-nya masih dikit kayak seperti biasa. Itu jangan langsung patah semangat, Pak. Jangan sampai lu kalah sama mental lu gitu. Pokoknya tetap aja lu konsisten, pokoknya tetap aja lu tetap sama, bentar, lihat sana aja lah. Lu tetap konsisten sama jadwal lu, schedule lu mungkin ya. Dan gak mungkin juga kan Pak ya, misalkan aja nih ya, misalkan YouTube itu kayak apa ya, YouTube itu kayak pasar gitulah ya, misalkan tempat lu jualan gitu ya. Misalkan lu punya toko nih di sebuah pasar gitu ya, dan sebelah toko lu itu rame dan udah lama tokonya berdiri gitu kan ya. Udah lama banget toko itu berdiri, dan gak mungkin juga kalian bakalan menang sama toko itu gitu. Tetap bakalan rame sama toko yang udah lama berdiri, sama yang udah banyak peminatnya gitu kan Pak. Jadi paling enggak kalau misalkan lu punya toko di pasar gitu ya, paling enggak lu bikin toko lu tuh konsisten, setiap hari buka gitu ya, setiap hari bikin produk atau bikin video misalkan kan. Lu jelas itu, semakin lama lu rajin, semakin lama juga orang bakalan tahu toko lu.
Dan catatan ini Pak ya, catatan jangan pernah samain barang dagangan lu sama toko yang sebelahan lu atau mungkin toko yang udah gede. Jangan Pak, itu bakalan orang malas banget gua nih nonton, mending nonton di channel atau di toko inilah. Jadi usahain Pak, lu bikin sesuatu yang beda dari yang lain gitu Pak, sesuatu yang beda dari yang lain, mungkin apa gitu kan ya, yang bikin toko lu rame gitu. Oke, yang berikutnya, yang gak enak berikutnya tuh jelas ngevlog ini gak murah Pak. Ngevlog ini istilahnya perlengkapan vlog ini ya lumayan lah, lumayan perlu duit juga. Paling enggak ya peralatan ngevlog lo, kalau misalkan nggak ada action cam gitu ya, lo bisa tuh pakai HP lo kan, pakai HP kan ada itu perlengkapan buat yang di dada itu kan ada perlengkapannya buat yang gantungin di dada. Kalian bisa pakai itu juga buat ngevlog. Atau mungkin kalian mau tetap pakai action cam, yang jelas minimal resolusi videonya bagus gitulah Pak ya. Jadi biar orang lihatnya tuh enak, nggak ngebosenin. Gimana ceritanya kalau udah kontennya nggak berbobot, videonya burik atau jelek gitu kan, orang udah malas duluan gitu Pak, nggak mau ngelihat sampai habis gitu. Jadi paling enggak lu ngasih videonya yang bagus gitu Pak, lu mesti ngasih video yang bagus ya. Minimal kalau lu mau pakai action cam, pakai aja Xiaomi Y ya. Xiaomi Y itu resolusinya video lumayan bagus buat diupload di YouTube. Sambil jalan aja Pak, nikmatin aja alurnya. Kalau misalkan mau beli GoPro yang bagus, bisa nabung dikit-dikit mungkin kan ya, bertahap Pak. Jangan langsung dipaksain lu beli GoPro 8 gitu, jangan Pak. Kita lebih enak menikmati alur kita dalam ngevlog kayak gini. Oke, kekurangannya udah berapa kali ya gua, 4 ya kekurangannya gua sampaikan. Mungkin kalau ada yang mau nambahin silahkan share aja Pak keluh kesahnya, bareng-bareng lah kita belajar gitu. Ini mobil. Jadi kesimpulan hari ini ya Pak ya, kesimpulan hari ini jelas kalau lu mau ngevlog atau nge-YouTube, yang jelas ada 3 aspek yang perlu lu perhatiin. Yang pertama, lu harus punya niat ya, harus punya niat. Yang kedua, lu harus ada tekad. Yang ketiga, lu harus ada kemauan gitu ya Pak ya. Lu harus ada kemauan buat ngevlog ini. Kita bahas dulu niat ya, niat kita ngevlog. Sorry, Bang nyarep dari kiri. Ya jelas lu harus punya niat buat memulai dulu Pak. Punya niat buat mulai ngevlog ini Pak. Lu harus ada niat buat berani untuk memulai. Dan yang kedua, lu mesti punya tekad Pak. Lu punya tekad kalau lu bisa gitu. Lu mesti ada tekad. Tumbuhin tekad lu buat memulai dan berusaha untuk bisa gitu. Dan lu juga perlu mau berusaha Pak. Tetap berusaha yang terbaik buat penonton lu, tetap berusaha yang terbaik buat channel lu. Jangan pernah berhenti buat latihan juga. Jadi itu aja ya kesimpulan hari ini, video gua hari ini. Thank you yang udah nonton sampai akhir juga, dan thank you yang udah
like, share, sama subscribe juga. Ketemu lagi di video berikutnya. Salam dari gua, semoga kalian diberi kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan see you next video, dan thank you yang udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.